warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, yaitu Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita merasa terhormat bisa menghadirkan narasumber seorang entrepreneur muda yang sukses, yaitu Alwin Ong. Selamat sore, Dek. Selamat sore, Alwin, Bang. yang akrab disapa Awen ya. Iya, Awen, Iya, Bang. Awen ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang serius tapi santai terkait dengan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan sebelum lebih jauh ke arah sana, mungkin kita ingin mendapat penjelasan dari Awen. Ini ada anggapan di tengah masyarakat bahwa kalau melihat nama Awen ini kan seolah-olah seorang mualaf. Sebenarnya gimana sebetulnya sejarahnya sehingga menjadi seorang muslimah sejati ini? Amin. Ya. Ya, Bang, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Jadi kalau dari segi nama mungkin Alwen Ong gitu. Oh, ini mualaf nih gitu. Ya, sebenarnya saya terlahir sudah muslim duluan, sudah muslimah. Almarhum ayah saya yang masuk Islam. Beliau mualaf. Kalau kami anak-anak memang sedari awal sudah Islam. Gitu, Bang. Jadi bukan mualaf ya? Enggak. Dan kalau marga ya memang selalu kita bawa lah gitu. Iya, iya. Kemudian masa kecilnya dulu di mana, di Oh, dulu lahirnya di Padang, Bang. bagian di Sumatera Barat. Sumatera Barat? Iya, lahir di Padang, Sumatera Barat. Orang tua dulu di sana buka usaha juga gitu. Kemudian SD baru pindah ke Bedagai. Jadi besarnya lebih banyak di Bedagai tempo hari. Kelas 1 sampai kelas 3 SD awen di Bedagai. Baru ke Tebing, Bang. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 di Tebing. SMP-nya di sini di Medan di Pondok Pesantren Al Kausar Al Akbar, baru balik lagi ke Tebing di sekolah Tandean. Jadi muter-muternya di situ itu kayak Bang. Masih muter-muter. Kemudian bagaimana proses awalnya sehingga menekuni bidang bisnis atau entrepreneur, terutama terkait dengan bidang digital ya? Iya, Bang. Digital, sehingga saya lihat di kurikulum PT-nya ini banyak mendapat penghargaan, Alhamdulillah. tidak saja di tingkat nasional tapi juga internasional, misalnya sebagai Asian Youth Capri Trade. Kemudian penghargaan nasional yaitu Wira Usaha Muda Mandiri, kemudian UMK Award dari Bank Sumut dan lain-lain. Itu sejarahnya menjadi pengusaha muda sukses ini gimana dulu ceritanya? Kalau dulu nggak kebayang kayak sekarang ya, Bang ya. Jadi dulu masih mikirnya kan almarhum ayah saya itu dari SMP udah nggak ada. Ibu single parent. Nah, jadi waktu sekolah dulu juga terbiasa pengen bantu orang tua, Bang. Jadi setelah tamat SMA mikirnya gini, kalau misalnya pengen kehidupan lebih baik, salah satu jalannya itu melalui dunia. Nih, Bang, masuknya aja udah bayar,
kuliahnya juga bayar, kemudian biaya kehidupan keseharian gitu. Nah akhirnya mikir kalau misalnya bisa masuk kampus apa yang akan dilakukan. Nah kalau di kampus itu pilihannya dua sih yang tak lihat. Kalau kita nggak kerja berarti buka usaha sendiri. Nah dulu kerja juga sih sama orang, kerja di perusahaan Sinergi Pustaka, kemudian dari situ belajar bagaimana mengelola usaha dan akhirnya buka usaha sendiri. Nah, jadi kalau secara entrepreneurship memang kita belajar dari dasar Bang, lebih banyak otodidak gitu. Nah, materi-materi yang pelajari dari alam ini, kemudian dapat fasilitas juga tadi dari Wirausaha Muda Mandiri, kita dapat beasiswa. Nah dari situlah akhirnya ilmu yang didapat insya Allah kita bagikan ke banyak orang. Karena ngerasa gini Bang, dulu ketika saya mulai usaha sangat sulit ya, dalam artian pengen belajar itu rata-rata berbayar. Nah sementara ketika kita mulai usaha pertama sekali, lompatannya itu sangat terasa, mulai dari awal, kemudian bagaimana berjualannya, bagaimana teknikal memasarkannya. Nah ilmu-ilmu itu kan tidak disebarkan ke semua orang secara ininya, harus private lah, harus sekolah lah gitu kan. Nah nggak semua orang itu punya nasib yang sama dengan kita. Akhirnya yang kepikir adalah kalau ini dibagikan ke banyak orang, usaha orang bertumbuh, nah secara sisi ekonomi dia bertumbuh, dia akan melakukan hal yang sama, dia akan nolong orang lain lagi. Nah itu sih awalnya Bang. Berarti sejak masih mahasiswa sudah mulai merintis usaha itu? Sudah Bang. Sudah, ya. Jadi kalau dulu itu nggak kepikiran tentang entrepreneurship, mikirnya adalah gimana bisa bayar uang kuliah, ya kan, bisa bayar uang kos gitu aja. Yang penting nggak ngerepotin orang tua lah, nah gitu. Jadi semua dijualin. Jadi kalau di kampus tuh Awen tuh punya gelar Bang, sebelum tamat. Jadi gelarnya itu aduhai Bang, agen dunia wal akhirat gitu. Jadi gitu. udah kayak gitu kan. Nah, orang taunya pokoknya kalau nyari sesuatu nyarinya kita gitu. Itu sih, jadi prosesnya kayak gitu dulu. Apalagi kayak kami anak-anak ilmu politik, kedepannya itu belum kelihatan mau kemana. Nah kalau kedokteran kadung ya Bang kelihatan nanti jadi dokter gitu. Kalau di anak politik ini mau jadi kemana ya, gitu kan. Jadi kita harus mikirkan ke depan juga. Nah tanpa disadari akhirnya sebenarnya kayak udah ngegelinding aja tuh langsung sampai pada satu ibaratnya sebuah jika dijadikan mata kuliah, maka ini metodenya adalah ekonomi politik. Karena Awen tuh sejatinya alumni FISIP ya, tapi kok menjadi entrepreneur ya. Betul. Jadi makanya ekonomi politik ya. Iya. Kemudian apa saja bidang-bidang usaha bisnis yang sekarang digeluti Awen ini? Iya. Kalau sekarang tuh jalankan dua bidang sebenarnya. Jadi yang pertama itu digital printing Bang. Ya, jadi bikin pin, mau kaos kayak gitu-gitu lah kan, spanduk, baliho gitu. Stiker-stiker gitulah. Kalau yang satu lagi kita bikin mobil wisata edukasi entrepreneurship. Nah, mobil usaha. Iya, mobil wisata edukasi. Jadi penekanan kami adalah wisata entrepreneurship-nya Bang. Nah, jadi di konsep namanya MOWI. Nah, iya. Jadi itulah kalau secara bisnis yang terlihat itu yang kita lakukan, gitu Bang. Mobil wisata ini sejak kapan mulai berapanya? Ini kita udah jalan 4 tahunan, 4 tahunan. Meskipun beberapa waktu kemarin dilanda COVID juga, gitu kena juga terimbas. Ini lagi perlahan bangkit kembali lah ibaratnya Bang. Dan pariwisata juga sedang bergeliat kok sekarang. Gitu. Jadi sudah berapa unit mobil wisatanya nih? Kita baru satu Bang. Iya, armadanya baru satu, sisanya itu mitra semua. Iya. Begitu itu. Ada pesanan. Iya. Tadi. Betul. Jadi kita bermitra dengan teman-teman pemilik bus yang lain. Nah, yang kita jual tuh sebenarnya adalah konsepnya. Jadi kita punya konsep, tapi kita punya pilot project, ada armadanya dan konsepnya. Jadi poinnya gini Bang, city tour, visit heritage, education, entrepreneurship. Nah 4 poin ini, 4 poin inilah yang kalau mau dikembangkan ke berbagai daerah lain, insya Allah bisa dilakukan.
Iya, iya. Kemudian mengapa misalnya sempat menerima penghargaan internasional itu, apa yang dinilai orang tuh misalnya kok kesuksesannya standarnya apa gitu? Jadi kalau dibilang secara kesuksesan finansial, banyak teman-teman yang lebih hebat bang. Iya, iya, Nah, iya. banyak lebih hebat. Apalagi waktu di WMM gitu ya kita kompetisi, yang mungkin para dewan juri melihat itu terkait dengan kegigihan dan konsistensi bang. Nah itu jadi kita mau belajar, kemudian dari belajar itu kita mau berbagi ke orang-orang. Nah akhirnya dikasih kesempatan. Ain ngikut kegiatan yang perdagangan bebas, ngikut yang jalur sutra, ngikut di Cina, kemudian kita ngikut juga kegiatan bareng dengan yang lain di Thailand juga, dan bikin kegiatan juga di Singapura bareng teman-teman. Ini insya Allah tahun ini kita juga bikin kegiatan kembali bareng dengan Singapura, Thailand. Jadi biasanya kita bikin expo untuk UMKM bang. Nah jadi pemerintah juga harus melek terhadap hal ini. UMKM itu tidak semuanya yang model dicekokin bang. Banyak kok UMKM mandiri yang mereka tuh pengen bener-bener produknya itu bisa diterima. Nah, jadi bisa diterima di luar negeri, dalam negeri gitu. Banyak kok teman-teman yang lain. Jadi kita biasanya mandiri untuk bikin expo di luar negeri bang. Iya, iya. Gitu. Berarti di luar negeri harus berbahasa Inggris lah ya. Iya bang. Kemudian ini kan tadi disebut latar belakang pendidikannya kan ilmu politik ya. Betul bang. Tetapi kan pada awalnya kesuksesan itu di bidang entrepreneur. Iya. Nah, saya melihat belakangan ini justru Awen terkesan back to basic ini, menjadi politisi sesuai dengan bidang ilmunya. Iya. Ini sejak kapan terlibat di politik praktis, maksudnya resminya itu Secara resmi ya bang. masuk ke partai kapan? Iya. Oh kalau untuk masuk ke partai itu tahun kemarin. Tahun 2022. Iya. Jadi Oh, gitu. baru. Baru. Iya baru secara kepartaian. Tapi secara basic politik kan kayak awal tadi ya bang. Secara pendidikan memang S1 ilmu politik dari USU. Kemudian kegiatan sebelum ini kita di belakang layar juga, akhirnya ke depan layar kita sekjen pemenangan Bobi Aulia gitu ya. Jadi tugas utamanya bikin visi, misi, kemudian program-program yang bisa diaplikatifkan sampai dengan 3,5 tahun kepemimpinan gitu. Jadi kegiatannya itu bang. Kalau sekarang itu kemarin karena diminta ada beberapa partai yang hadir, kemudian diminta untuk maju dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kita maju. Maju sebagai calon Insya Allah legislatif. iya caleg DPR RI Sumut 1 bang. Sumut 1 dari Partai PKS. oh iya kan. iya, iya. Ini apa tidak khawatir ini Awen melihat rumor yang berkembang itu kan, misalnya di tengah masyarakat untuk duduk ke Senayan itu kan katanya minimal modal itu kan harus 5 miliar. Iya, Nah, ada 5 minimal. M, Nah, 10 M gitu ya bang ya. 10 M. Iya gitu-gitu ya. berarti kan Awen sudah siap dengan 5 M atau 10 M juga ini. M itu tergantung bang, tergantung memaknai. Tapi biasanya ada beberapa persyaratan. Kalau kita bilang itu ada beberapa tas yang harus dibawa untuk terjun ke politik, tas, ya kan? Yang pertama itu orang akan bicara tentang popularitas, ya kan? Kemudian orang bicara tentang kapasitas. Nah, pada akhirnya orang akan melihat suka atau tidak suka. Jadi elektabilitasnya tinggi atau enggak, atau dia populer tapi banyak orang yang tidak menyukai, kan gitu kan. Baru yang keempat bang, isi tas. Nah ternyata ini kan poin keempat bang. Kalau kita bisa mengisi 3 hal, why not gitu ya. Saya melihat 4 poin ini dipunyai Awen macam Amin. sepertinya ya, termasuk isi tas juga. Amin bang, amin. Tapi kan sebagai seorang entrepreneur perempuan dan juga sekarang menjadi politisi, Awen itu kan bisa disebut sebagai sosok yang idealis. Iya. Nah, bagaimana
Awen memberikan semacam edukasi lah kepada rakyat kita supaya tidak lagi terpola kepada sistem yang sekarang ini kan cenderung transaksional gitu Iya, ya. transaksional. Betul Bang, betul. Apa yang Awen lakukan untuk meyakinkan rakyat? Nah ini Iya. supaya tanpa dikasih duit pun bisa memilih Awen gitu. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat harus paham ya Bang ya. Kalau bicara transaksional, kita tuh seperti menjual dan membeli. Berarti ada yang dijual dan tentu ada yang mereka bayar gitu. Nah, kita sama-sama tahulah dengan kondisi yang ada, kita bisa ngelihat yang mana sih sebenarnya Alek-alek saat ini yang bekerja gitu kan, dengan kapasitas 5 tahun mereka ada di sana, apa yang mereka lakukan gitu kan. Jadi ke masyarakat sebenarnya yang kita sampaikan adalah coba lihat track record mereka. Nah, kenapa harus lihat track record? Track record itu cukup dilihat dari 2 hal saja. Yang pertama itu kalau caleg baru, lihatlah kapasitasnya. Kemudian kalau Alek yang sudah berjalan saat ini, lihatlah kinerjanya. Nah, 2 hal ini saja sebenarnya kalau kita benar-benar mengamati, akhirnya orang akan paham. Dan masyarakat harus dikasih edukasi tentang mengapa mereka harus memilih. Karena tingkat dari sisi golput kita juga tinggi Bang. Kita harus sampaikan bahwa suara mereka itu sangat berharga gitu ya. Jadi gunakan untuk memilih orang yang terbaik. Kemudian ketika ada metode transaksional, maka kita harus bisa mengkalkulasi. Kira-kira ketika kita menerima uang itu, mereka bertanya nggak uang itu asalnya dari mana? Nah, artinya siapa sih, terutama bagi anak muda saat ini ya, kita bukan ingin menjengkali, tapi ketika disebut tadi 5 miliar, 10 miliar, anak muda mana yang hari ini memang punya free money untuk itu gitu ya. Hitungannya mungkin dari 1000 paling 2 atau 3 gitu ibaratnya ya Bang. Nah, apakah dia punya kapasitas untuk melakukan kepemimpinan itu? Nah, kan itu juga harus dipertanyakan. Kemudian dari sisi lain, yang paling penting dalam seni memimpin adalah melayani Bang. Jadi melayani dengan hati. Nah, kenapa akhirnya kita memutuskan kita juga masuk ke ranah ini? Perkara kalah atau menang itu sudah ditakdirkan sama Allah. Tapi setidaknya kita memberikan satu edukasi ke masyarakat bahwa kalau ingin memilih, lihat track recordnya. Track record itu ngelihatnya kapan? Bukan perkara 1 atau 2 tahun menjelang pemilihan, tapi lihatlah 8-10 tahun yang lalu. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Kemudian dengan uangnya yang sebanyak itu, apa yang dia lakukan? Nah, itu perlu dipahami sama masyarakat. Kenapa? Karena ketika mereka duduk, mereka tahu nggak mau bikin apa. Kalau I'm pribadi yang bilang, tidak usah bermuluk-muluk, yang udah ada di depan mata saja. Dana reses, dana sosper, itu kalau benar-benar dikelola, benar-benar disampaikan kepada konstituen, menyerap aspirasi mereka, kemudian langsung memberi solusi, itu malah sudah cukup bagi masyarakat. Belum lagi akses mereka terhadap dana CSR, pengelolaan kapasitas sumber daya yang ada, itu akan luar biasa Bang. Contohnya simpel, kalau memang kita jadi Alek di salah satu titik, misalkan Sumut 1 tuh ada 4 area, mulai dari Tebing, Serge, Deli Serdang, Kota Medan. Coba kita lihat, branding dari 4 area ini sudah duduk atau belum? Medan itu dikenal sebagai kota apa, Deli Serdang dikenal sebagai area apa, Tebing Tinggi sebagai tempat apa gitu. Nah, kemudian Serdang Bedagai dikenal dengan apa, potensi apa yang mereka miliki. Nah, kalau hal ini ingin diselesaikan, maka Alek maupun caleg wajib turun ke lapangan Bang. Itulah penjemputan aspirasi, dan merubah pola reses selama ini itu akan lebih baik. Kenapa? Kita sama-sama tahu reses saat ini yang muncul adalah orang dikumpulkan, dikasih beras, dikasih duit, sudah cukup. Baru gitu. isi absen. Iya, isi absen gitu. Pulang. Nah, mereka tidak dipertanyakan dalam artian apa sebenarnya potensi daerah ini, apa yang bisa digenjot sampai secepat-cepatnya gitu kan, apa yang akhirnya membuat daerah ini maju. Nah, balik lagi kayak Abang bilang, bagaimana dengan mekanisme transaksional? Masyarakat yang menerima transaksional sebenarnya adalah masyarakat yang memang dipersiapkan untuk dimiskinkan di setiap periode. Itu harus dipahami. Kenapa? Kalau mereka tidak dimiskinkan, maka para Alek dan caleg yang mereka berikan adalah ini pancingnya, ini potensi daerahmu, ini yang kamu lakukan. Jadi bukan berasnya yang dibagi Bang, tapi yang diberikan adalah potensi daerahmu harus ditingkatkan, masyarakatmu harus dikembangkan,
tanya berapa di situ anak muda yang putus sekolah. Kemudian lihat apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak putus sekolah ini. Di daerahmu ada apa? Daerah pinggiran nelayan, punya banyak ikan, tapi kok bisa miskin? Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa diolah dari ikan tersebut? Nah, jadi baliknya adalah yang harus dilakukan oleh masyarakat melihat kapasitas calon-calon pemimpin ke depannya. Disesuaikan dengan track record, Bang. Jadi lihat aja sebelumnya ngapain sih dia gitu. Atau cuman sekedar tinggal ngomong pilih saya nanti kalau saya duduk akan, nah gitu ya kan, jika kan gitu, lebih banyak kan Bang gitu. Pertanyaan dikembalikan lagi kepada orang-orang yang akan nyalek. Kenapa nggak hari ini? Kenapa harus duduk dulu? Banyak hal kok yang bisa dilakukan tanpa kita harus duduk di Senayan. Tapi akan jauh lebih besar ketika kita berada di Senayan dan kita tahu mau melakukan apa. Berarti dari penjelasan ini saya mendapat satu jargon yang mungkin bisa kita sepakati bahwa Pileg 2024 itu kapasitas yes, transaksional no. No, ya Bang ya. Pas. Itu slogannya ya. Iya, betul Bang. Jadi artinya ini mungkin sejalan dengan semangat perubahan juga ya. Betul Bang. Iya, semangat perubahan. Ya maksudnya begini, semangat perubahan yang kita harapkan itu adalah jangan sampai muncul caleg-alek ini yang enggak punya kapasitas tadi, yang bisa terpilih gara-gara transaksional ya. Betul. Atau bisa juga karena KKN mungkin dia kan anaknya betul bupati atau sepupu lah, istri lah gitu kan Bang. Iya, betul. Belum berkualitas. Itu gimana menurut Awen? Itu kan sering kita lihat ya Bang. Jadi nanti ayahnya ini, anaknya ini jadi gitu ya. Orang tua ada satu keluarga. Betul. Jadi ibaratnya ya memang dibangun dinastinya seperti itu. Sekarang balikan lagi ke masyarakat. Apakah dinasti yang mereka bangun dinasti yang benar-benar memberdayakan masyarakat atau balik lagi memiskinkan masyarakat? Iya. Nah, jadi kalau ngelihatnya tetap balik lagi Bang bicara personnya, karena ini kan ngomongnya pemilihan legislatif ya, person gitu ya, orang yang punya kapasitas, dan kita bisa ngelihat apakah mungkin ketika misalkan dia mengatakan saya akan mengurus urusan masyarakat tentang A, B, C, D, E gitu, tapi nggak sesuai dengan komisinya, tidak sesuai dengan tupoksinya ketika berada di komisi. Nah itu juga harus disampaikan ke masyarakat Bang, bahwa tidak semua alek itu berada pada satu kursi yang sama, masing-masing punya kamar. Ada komisi, kalau di ini kan komisi A, B, kalau misalnya di pusat dia komisi 1 sampai dengan komisi 11, itu harus disampaikan gitu. Lalu supaya keinginan kita agar jargon yang kita sebut tadi kapasitas yes transaksional no ini bisa terwujud, ini kan perlu peran daripada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Itu bagaimana imbauan daripada Awen supaya mereka misalnya bisa mencegah atau paling tidak meminimalisir daripada maraknya praktik transaksional ini. Betul Bang. Jadi kita balik lagi ya Bang. Tadi kan pertama kita bicara tentang kualitas, kualitas. Artinya baik itu KPU maupun Bawaslu yang perannya memang mengawasi permainan yang terjadi gitu ya, pesta yang akan berlangsung. Maka pertama yang harus dilihat adalah apakah caleg yang mungkin akan bertarung ini mereka tidak memiliki jejak rekam yang negatif. Nah, walaupun orang sekarang lagi rame nih, kemarin ketika kita lihat dari narasi Najwa Shihab gitu kan, yang bicara tentang mantan-mantan koruptor yang masuk kembali ke gelanggang. Nah, itu kan juga menjadi catatan bagi masyarakat gitu ya. Kemudian secara kapasitas juga kita ngelihat siapa sih dia, apa yang dia lakukan sebelum ini gitu kan. Nah itu juga punya peranan, KPU dan Bawaslu punya peranan di situ Bang sebagai filter. Nah kemudian ketika permainan, maka yang dilakukan Bawaslu dan KPU adalah ya pegang
semprit dong. Kalau misalnya wah ini nggak bener nih gitu. Iya, ini Apalagi kampanye negatif ya bang, iya, kan banyak tuh ini ya ras bagi-bagi kayak gitu. uang, Iya, semprit dong kan gitu. betul. Jangan ditengok-tengok aja kan gitu. Iya, jadi kan mungkin ada kan kalau kemarin tuh memang ada batasan bang, minimal maksimal berapa tuh yang boleh sahlah dibagikan gitu kan. Dan balik lagi kepada masyarakat, ya masyarakatnya itu mau suaranya ditukar untuk itu. Apakah dia mau dipimpin oleh orang yang nggak ngerti cara memimpin, nggak ngerti mau duduk di mana, nggak ngerti mau ngapain. Nah, ini memang menjadi tugas bersama. Jadi nggak bisa cuma diserahin kepada KPU dan Bawaslu. Peranan dari perguruan tinggi juga sangat penting di sini, bang. Kenapa? Perguruan tinggi itu salah satu simbol ya, simbol pendidikan, edukasi. Apalagi kayak di kita juga di ilmu politik, peranannya harusnya gede, mengedukasi masyarakat tentang bahwa pemilihan ini, pesta rakyat ini bukan cerita suaraku itu nggak penting gitu, nggak, suara siapapun, rakyat dari manapun, satu suara itu punya harganya adalah berjalan atau tidak berjalannya sebuah sistem demokrasi. Nah, itu penting sekali sebenarnya. Memang kalau kita mendengar paparan dari Aweng ini memang sangat mengalir dia, dan memang ya bisa disebut memang sangat kompeten lah ya di bidang entrepreneur dan juga di bidang politik nih. Kemudian kita juga bisa melihat fakta selama ini banyak juga di partai-partai ini, misalnya Alek ini sudah ada yang misalnya 4 periode gitu, ada yang 5 periode. Itu gimana itu menurut Awen? Itu regenerasi politisi ini seharusnya bagaimana gitu? Itu juga menjadi bahan cerita ya bang ya, jadi bahan perbincangan gitu ya. Di sini dia 2 periode, di sini 2 periode, di sini 6 periode dia. Iya, terakhir 30 tahun sendiri ya bang. Jadi nah ini juga yang harus dipikirkan oleh ini ya kita bersama, bahwa politik itu juga bicara tentang regenerasi. Nah itu poin pertama. Kemudian bicara tentang kapasitas. Terlalu lama berada di satu bangku itu juga nggak baik. Kenapa? Akhirnya balik lagi berpikir kembali kepada sebuah politik transaksional tadi bang. Oh yaudah saya udah menang pada satu periode, the next tinggal ngasih aja nih. Ibaratnya kayak gitu. Nah kecuali memang orang-orang yang kompeten berada di sana pada jalur itu, ya monggo silahkan, tapi tetap juga ada baiknya memang diberikan batasan. Kenapa? Anak muda juga harus diajarkan bang, dan cara pengajaran yang baik adalah berada di lapangan itu sendiri. Jadi nggak cuma jadi penonton, anak muda itu punya peranan. Kemudian saat ini banyak sekali yang bicara tentang perempuan gitu ya, tapi kalau dilihat secara persentase saja, walaupun diberikan 30% kuota untuk perempuan, tapi pada sumur satu yang terlihat hanya 10%. Nah itu kan realitas ya gitu ya. Nah itu artinya balik lagi, yuk kita sama-sama duduk bersama berpikir ini bukan cerita tentang satu orang atau satu partai, tapi ini cerita bagaimana kita bisa memberikan edukasi untuk membangun negeri ini. Nah pola edukasinya itu tadi bang, praktikal lapangan itu mari kita bagikan, bola ini pindahkan kepada regenerasi gitu. Oke, Awen, ini artinya kita kan sama-sama berkeinginan mewujudkan perubahan. Betul bang. Perubahan tidak hanya di dalam kepemimpinan nasional, tetapi juga terkait dengan anggota-anggota legislatif kita yang kita inginkan terpilih orang-orang yang punya kredibilitas, tidak hanya di bidang ilmunya tapi juga dalam akhlaknya kan begitu. Betul bang. Pintar saja pun tapi kalau tidak berakhlak kan nggak bagus juga. Jadi untuk closing statement, apa imbauan Awen kepada masyarakat, para pemilih nanti terkait dengan akan semakin dekatnya ini Pilpres dan juga Pileg nih?
Tentu Bang, secara himbauan ya ini ya, gambarannya adalah kawan-kawan yang ada di luaran sana, yang baik ibu-ibu, bapak-bapak maupun kaula muda sekalian gitu ya, ketika akan melakukan pemilihan, maka pahamilah ini yang kita pilih bukan asal pilih gitu ya Bang, dan jangan remeh terhadap suara kita. Suara kita ini punya peranan besar untuk melakukan perubahan. Jangan abai bahwa kita juga harus datang ke TPS untuk memilih. Kemudian dalam proses memilih ini lihat dua hal. Yang pertama tadi, kalau dia adalah pemain baru lah istilahnya, maka lihat track recordnya. Kemudian kalau dia orang-orang yang sudah kayak Bang bilang tadi 5 periode ini udah duduk gitu ya, maka lihat kinerjanya. Apakah cuman duduk ya kan, datang ke rumah Masa kita hanya sampai ketuk saja umur gitu ya. 70 tahun dia masih duduk nggak siap-siap. Betul, jadi coba lihat, yang pertama lihat track recordnya, kemudian lihat kinerjanya. Nah dari situ juga kita harus mulai berpikir sama-sama bahwa kalau bangun negeri itu nggak bisa cuma sendiri Bang. Jadi bangun negeri itu harus bersama. Maka kuncinya adalah di depan mata kita tuh ada pemilihan. Nah kalau saya ngelihatnya terlepas dari siapapun pilihan presiden teman-teman sekalian, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemilihan ini tidak membuat kita berpecah Bang. Iya. Nah, jadi kuncinya tetap adalah Artinya jangan sampai kemarin-kemarin itu ya terjadi polarisasi betul terus. Bang, gitu. Nah, kita harus cerdas terhadap hal ini gitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah pemimpin yang mereka itu memang tahu mau ngapain Bang. Nah, jadi kecerdasan pemimpin itu penting. Tapi di balik kecerdasan itu yang lebih penting adalah adab dan etika. Nah, jadi berpolitik juga tentu ada adab dan etikanya, dan bermain ketika di lapangan tentu ada adab dan etikanya. Kalau saya tetap akan katakan say no untuk political transaksional gitu kan. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang benar-benar berintegritas Bang. Oke. Closingnya Bang, Closingnya, satukan hati membangun negeri. oh iya, Bang. closingnya sangat mantap ini. Dan kalau kita melihat tadi paparan-paparan yang disampaikan Awen ini, memang kalau melihat kompetensinya memang sangat layaklah beliau duduk di Senayan menjadi anggota DPR RI nanti, insya Allah. Ya, tapi terserah mungkin bagaimana nanti Baliknya kepada masyarakat. kembalikan kepada masyarakat. Tapi terpilih atau tidak terpilih, Awen yang pasti akan terus Tetap berkontribusi untuk tidak ada yang berubah. kemaslahatan umat, Insya gitu ya. Allah. Iya Bang. Demikianlah bincang-bincang menarik saya, Agus Salim Ujung dengan Alwin Ong. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakusa. Yakuza, Yakin usaha sampai.